setelah itu gak berhenti di situ aja sih. Gue dapet tawaran buat les juga, dan sekarang gue buka les. Heran ya, kenapa ternyata gue juga bisa loh jadi guru les. Heran gue juga, bingung gitu kenapa ya. Padahal gue juga di sekolah biasa-biasa aja, gak pinter-pinter banget. Ya nggak apa-apa sih ya, tapi emang gue suka aja tuh, suka interaksi sama anak-anak gitu kan. Dari SMA juga gue sebenarnya basicnya itu ke anak-anak gitu. Kayak gue ikut organisasi tuh, salah satu organisasi di daerah gue, pramuka. Jadi kalau misalnya lo daftar ke situ, itu nanti lo akan bantuin SD lain ngajar pramuka, kayak gitulah, kayak menyiapkan pesta siaga, jambore dan lain-lain. Jadi kayak gue suka aja gitu ikut di situ, dan alhasil ternyata apa yang gue pelajarin dan gue ikutin organisasi-organisasi yang pernah gue ikutin nih di SMA berguna bagi hidup gue gitu. Salah satunya itu kayak gue pernah ngajar di SD, dan sekarang gue jadi guru les. Jadi guru les nih, guru nih, jangan main-main loh. Terus abis itu gue juga ikut organisasi Karang Taruna di desa gue, dan ternyata impactnya gede banget bagi diri gue. Itu impactnya gede banget, dan emang gue suka organisasi satu. Tapi bedanya di sini adalah kalau misalnya gue organisasi di sekolah itu kita dinaungi gitu, kayak dilindungi sama guru. Misal nih ada apa-apa nih, ya pasti yang tanggung jawab bukan kita gitu, pasti guru. Tapi kalau misalnya lo bekerja sama dengan instansi apalagi nih instansi desa lo sendiri lagi, kayak orang-orang masyarakat itu bakal mengira bahwa lo itu ya contoh gitu, contohnya mereka. Itu satu ya yang berat. Yang kedua, lo akan berhadapan dengan masyarakat sekitar yang tanggapannya itu sampai saat ini random sih ya, ada yang baik, ada yang enggak, ada yang kadang itu omongannya enak tapi kadang enggak. Tapi gue nggak peduli sama sekali, karena gue bersyukurnya adalah mental kayak gitu nih, gue mau cerita nih. Lo semua yang pernah ikut organisasi di SMA itu pernah nggak sih kayak di mental sama kakak senior, kayak mungkin lo nggak salah tapi lo di mental gitu, press gitu, atau lo salah banget jadi dia marahin lo habis-habisannya gitu. Dan gue tuh pernah kayak gitu. Kayak menurut gue mental di SMA itu berguna banget bagi gue, karena alhasil gue jadi lebih biasa aja gitu. Misal nih gue turun nih ke masyarakat bikin acara kan, dia nggak terima karena mungkin protokol kesehatannya kurang tepat, atau mungkin dia mikirnya corona itu mematikan, dan ketika kita bikin acara kerumunan itu bakal buat masyarakat di sekitar kita tercemar semua, kayak gitulah ya. Akhirnya banyak omongan-omongan kayak gitu. Gimana caranya kita kalau misalnya dapat omongan-omongan kayak gitu nih bisa menjelaskan secara logis, tidak terbawa emosi, dan tahan perasaan, dan jangan baper gitu. Gimana caranya? Dan gue bersyukurnya gitu sih, kayak misal ada omongan yang tidak enak, gue jadi ngerasa biasa aja gitu, karena gue udah terbiasa di SMA itu udah kayak makanan sehari-hari gitu. Kayak ya karena mental senior iya, semuanya iya gitu, kayak ya udahlah mau gimana lagi. Tapi ini bedanya dia adalah real life. Dan menurut gue kalau misalnya lo belum pernah ikut organisasi di SMA atau belum pernah kena mental sama senior atau orang-orang di sekitar lo aja gitu, kayak hidup lo itu menurut gue kurang banget sih. Lo itu perlu loh, kayak mungkin sebulan sekali lo
bilang sama teman-teman lo buat ngevaluasi diri lo sendiri, itu perlu loh. Ternyata itu bikin mental kita itu kuat gitu. Kayak kalau misalnya lo ada tekanan yang lebih berat dari itu, setidaknya lo punya domplengan pernah ditekan standar itu gitu. Kayak ini bukan meremehkan ya jatuhnya ya, tapi kayak lebih kita fokusnya bukan ke emosinya gitu, tapi ke omongan yang dia kasih ke kita. Jadi kayak apa ya, nih gue akan jelaskan, ini agak berlibet karena gue juga bukan manusia sempurna ya, sorry banget. Jadi misal nih, ketika lo udah terbiasa dengan mental, dengan tekanan yang depres banget gitu, terus lo keluar dari lokasi itu dan di luar lo ada masalah sama orang, lo jadi lebih fokusnya itu bukan ke omongan dia yang kasar atau suara dia yang kenceng atau gimana, tapi lebih fokusnya itu lebih ke isi dari omongannya dia gitu. Misal gue diomongin kayak gini, Dian, lo itu jadi sekretaris harus bisa kayak gini gitu kan. Nah di situ gue udah nggak fokus sama omongannya dia yang keras, tapi gue lebih fokus sama isi dari omongannya gitu. Itu sih yang gue pelajarin dari SMA, yang berguna gitu bagi hidup gue saat ini gitu. Jadi kayak saat ini gue kalau misalnya ada orang yang ngomong kasar ke gue diemin. Buat apa sih? Kayak gimana ya? Ya mungkin teman-teman gue nih, yang mungkin nanti teman-teman gue di Karang Taruna atau ada organisasi lain yang bakal nonton ini, gue juga tahu ya kalau misalnya gue marah, gue pasti bakal diem aja. Ngapain sih? Karena gue udah karena saat ini dan semoga selanjutnya itu gue fokusnya bukan ke cara kalian berbicara, tapi isi dari omongan itu. Jadi kayak ya udahlah. Tapi beda lagi kalau bercanda ya. Bercanda gue bisa ya udahlah, kayak bercanda itu gue juga bisa balas bercanda juga. Tapi maksudnya kalau misalnya orang evaluasi gue atau marahin gue, jadi gue lebih fokus ke isi dari omongannya gitu, bukan ke emosinya. Gue sih yang itu ya, yang gue pelajari dari mentalitas di SMA dan organisasi pramuka gitu. Iya sih. Tapi itu berat banget saat awal-awal, tapi lama-lama juga biasa aja. Yang penting itu pede, lo itu pede buat bersikap gitu, jangan menye-menye. Maksudnya dalam arti nanti nangis. Gue tuh paling sebel banget sebenarnya ketika ada orang yang dimarahin terus dia nangis gitu. Itu lemah banget sih ya, walaupun gue pernah gitu, tapi setelah itu ketika gue renungin nih di rumah, kayak oh my god, lemah banget gitu. Kayak janganlah, pokoknya buat perempuan kalau misalnya lo dapat depres dari orang lain dan di depan dia lo nangis, harga diri lo jatuh sih. Mendingan kalau misalnya kayak gitu, misal ada orang lain yang emosi sama lo, diemin aja. Kalau misalnya lo sanggup menjelaskan, jelaskan sedetail-detailnya ke dia saat itu juga. Tapi kalau misalnya lo berpikir kalau misalnya lo jelaskan dan lo mau ngomong, tapi kadang kan perempuan kayak gini ya, dia ngomong tapi sambil bercucuran gitu. Jangan sih menurutku, mendingan diemin aja dulu. Terus nanti kalau misalnya lo sanggup ya jelasin, kalau misalnya nggak sanggup mendingan lo diem aja, nggak usah dijelasin saat itu juga, nggak apa-apa sih. Kayak apa ya, karena jangan nangis sih. Karena menurut gue tangisan itu adalah pertanda kalau lo itu lemah di mata musuh lo ya. Ya mungkin sebagian orang berpikir kalau misalnya belum tentu yang nangis itu lemah. Bukannya gitu sih menurut gue. Kayak ketika lo nangis ya lo lemah gitu. Mendingan lo kalau mau nangis nih,
ya ke Tuhan aja, nggak usah ke manusia gitu. Kayak gue juga kebiasaan gitu kan, kalau gue curhat gitu, emosi curhat sama temen gue pengennya ketika gue curhat ya gue mau cerita aja. Nah, jangan nangis, karena apa ya, gak usah lah nangis itu cuma doa, atau lo pengen sesuatu ke Tuhan, atau saat lo sendiri tuh gue anjurin buat nangis deh. Tapi kalau misalnya ada teman-teman lo terus lo diomelin, lo apa gitu, jangan bro, jangan girls, jangan nangis. Terus misal ada situasi-situasi yang gak enak gitu, mending lo sholat malam deh, itu lebih enak sih, lebih enak buat nangis, karena lo sendiri, gak ada orang. Dan gue masih inget banget tuh, gue juga lupa nama ustadznya itu siapa juga gue lupa. Itu bilang gini, jangan pernah ceritakan kelemahanmu pada makhluk lain, kayak orang lain itu jangan, karena suatu saat orang lain, orang yang kita anggap dekat itu juga ujung-ujungnya bakal jadi apa ya, bakal jadi bumerang juga buat kita gitu. Jadi ya udahlah, lo ungkapin ke diri lo sendiri aja, lo ungkapin ke Tuhan lo aja, gak usah ke orang lain.